Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanil yaumiddin. Fa ya ibadallah usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Qala ta'ala fi kitabil karim a'udzu billahi samiil alim minas syaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, senantiasa kita bersyukur kepada Allah yang telah memberikan berbagai macam limpahan nikmat-nikmatnya kepada kita sekalian. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, mengikuti teladan yang telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW dan juga diikuti oleh para sahabat, maka tidak ada harga yang pantas untuk membayar semua kenikmatan dari Allah
kecuali kenikmatan itu senantiasa kita balas dengan meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka melalui mimbar khutbah Jumat ini, marilah kita senantiasa mengajak diri kita dan juga kepada keluarga, orang-orang dekat kita, kepada khalayak. Maka mari kita tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sambut segala perintah dari Allah dan Rasulnya, dan kita sejauh-jauhnya dari larangan apa yang telah disampaikan oleh Allah dan Rasulnya. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Mengamali materi khutbah pada kesempatan di siang hari ini, ada salah satu surat yang sering disampaikan, yaitu surat Al-Mulk di ayat yang kedua, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah yang menciptakan kematian dan kehidupan untuk mengujimu. Maka siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya? Di dalam ayat ini Allah mendahulukan kata mati, lalu kemudian dilanjutkan dengan kata hidup, yang artinya bahwa setelah kematian itu ada kehidupan. Sebagaimana juga disampaikan di dalam surat Al-Baqarah di ayat yang ke-28, kaifa ta'furuna billahi wa kuntum amwatan fa ahyahkum summa yumitukum summa yuhyikum summa ilahi turja'un. Bagaimana kamu ingkar kepada Allah padahal kamu sebelumnya dalam keadaan mati, lalu kemudian Dia menghidupkanmu kembali, lalu kemudian Dia mematikan kamu kembali, lalu Dia menghidupkan kamu kembali, kemudian kepadanya lah kamu akan dikembalikan. Maka ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah, pada kesempatan khutbah di siang hari ini kita akan fokus membahas tentang kematian seorang muslim. Dan ternyata kematian seorang muslim itu adalah sebuah kenikmatan. Ada beberapa poin, ada sekitar 8 poin yang menjadikan hujah atau alasan kenapa kematian seorang muslim itu adalah sebuah kenikmatan. Tetapi karena terbatasnya durasi, maka kita hanya membatasi 2 poin saja. Poin yang pertama yang menjadikan kematian seorang muslim itu adalah sebuah kenikmatan itu adalah karena dengan kematian dia akan mendapatkan 99 rahmat dari Allah dalam kehidupan akhirat. Dalam sebuah riwayat disebutkan, di mana riwayat ini disampaikan dalam sebuah kitab riwayat Imam Muslim, bahwasanya dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasul mengatakan sesungguhnya Allah itu memberikan 100 rahmat, dan 1 rahmat itu diberikan dalam kehidupan dunia, sedangkan 99 rahmat akan disimpan oleh Allah untuk hambanya dalam kehidupan akhirat kelak. Ma'asyiral muslimin, coba kalau kita amati, hanya dengan 1 rahmat saja untuk kehidupan dunia mampu mencukupi seluruh kebutuhan kita sebagai hamba Allah. Kita lihat dengan 1 rahmat itu Allah menjadikan rasa kasih sayang orang tua kepada anaknya, dan juga sebaliknya seorang anak kepada orang tuanya. Dengan 1 rahmat itu kita kenal ada beberapa ekor hewan yang buas, tetapi dengan rahmat Allah tetapi mampu menghadirkan rasa kasih sayang cinta kepada anaknya. Oleh karena itu ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah, dengan 1 rahmat yang Allah turunkan dalam kehidupan dunia ini mampu memenuhi seluruh kebutuhan hamba-hambanya. Lalu kemudian bagaimana dengan 99 rahmat yang akan Allah turunkan dalam kehidupan akhirat? Ma'asyiral muslimin, 99 rahmat itu bisa juga berupa ampunan. Di dalam kehidupan akhirat nanti kita akan mendapatkan ampunan, walaupun dosa-dosa kita luas, seluas langit dan bumi dan sedalam lautan yang dalam, tetapi Allah rahmatnya jauh lebih luas dari dosa-dosa kita. Bisa juga Allah memberikan 99 rahmat itu berupa balasan pahala, dan ada beberapa pahala, ada beberapa amal yang pahalanya bi ghairi hisab, yang tidak ada batasnya. Dan ini sudah disampaikan di dalam kitab Al-Quran maupun kitab-kitab hadis yang lainnya. Maka Allah pun menjadikan 99 rahmat itu untuk hambanya dalam kehidupan akhirat.
Bisa juga rahmat Allah itu yang dalam kehidupan akhirat, bisa berupa syafaat, atau bisa juga berupa kita ini nanti ditinggikan derajat kita di dalam kehidupan akhirat, yaitu berupa kenikmatan yang tertinggi, yaitu berupa kenikmatan surga. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin wa sumratal mu'minin rahimakumullah, maka ketika seorang hamba yang beriman kepada Allah, dia menjumpai kematiannya, maka dengan kematian itu menghantarkan dia mendapatkan 99 rahmat dalam kehidupan akhirat. Kalau kita masih dalam kehidupan dunia, kita hanya mendapatkan satu rahmat saja dari Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan nanti kalau kita sudah mati dalam kehidupan akhirat, Allah akan memberikan 99 rahmat untuk kita. Ma'asyiral muslimin wa sumratal mu'minin rahimakumullah. Kemudian yang kedua, alasan yang kedua yang menjadikan kematian seorang mukmin itu adalah sebuah keberuntungan. Bahwasannya perlu diketahui bahwa kehidupan dunia ini adalah kehidupan yang lelah, yang meletihkan dari segala pernak-perniknya. Maka dengan kematian ini menjadikan seorang hamba Allah beristirahat dari tugasnya menjalani kepenatan dunia. Ma'asyiral muslimin, tugas kita selama dalam kehidupan dunia adalah beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan takwa kita ini harus dipertahankan hingga akhir kehidupan kita, hingga kita berjumpa dengan kematian. Makanya kenapa di dalam khutbah Jumat sering disampaikan, dikutip firman Allah surat Ali Imran ayat 102, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Wala tamutunna, dan janganlah kamu mati kecuali matimu dalam keadaan menjadi hamba-hamba yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tugas kita ini, ma'asyiral muslimin, beriman, bertakwa, beribadah kepada Allah hanya sampai mati. Maka kalimat di atas dalam ayat tersebut ditutup dengan kata wala tamutunna, janganlah kalian mati illa wa antum muslimun, kecuali kalian mati dalam keadaan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah riwayat dikisahkan suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di penghujung hidupnya, ketika beliau kondisinya sudah lemah karena sakit, dan tentunya sebagai putrinya yaitu Fatimah sedih melihat kondisi ayahnya. Lalu kemudian Fatimah dipanggil ayahnya, diberikan kode agar mendekat. Lalu kemudian Rasulullah SAW berbisik di telinganya, la karba ala abika fa'adha hadzal yaum. Jangan sedih anakku, sesungguhnya kesulitan yang sedang dialami ayahmu ini tinggal hari ini saja, besok sudah tidak lagi. Fatimah termenung mendengar perkataan itu. Kalau ayahnya mengatakan kesulitan ayahmu hanya hari ini saja, maka besok sudah tidak lagi. Artinya apa? Dia akan segera meninggal dunia. Dan ternyata ma'asyiral muslimin, tidak lama setelah mengucapkan itu, beliau pun meninggal dunia. Dan Rasul menyampaikan bahwa ketaatan kita kepada Allah hanya terbatas sampai kita mati. Hanya sampai kita mati. Setelah kita mati, kita tidak mempunyai kewajiban, tidak mempunyai tugas beriman dan bertakwa, dan ketika mati kita hanya memanen hasilnya. Jadi di sini ma'asyiral muslimin, kita menjadi paham bahwa semua ujian, baik itu kesulitan hidup, entah itu sakit-sakitan, sakit yang tidak berujung dengan kesembuhan, atau mungkin kita ini digolongkan sebagai orang-orang yang mengalami kekurangan secara harta, maka yakinilah semuanya itu hanya bertahan sampai kita mati. Makanya ma'asyiral muslimin, Allah Subhanahu wa taala menyampaikan di dalam surat Al-Hijr di ayat yang terakhir, yaitu ayat 99, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin, dan sembahlah, ibadahlah kepada Tuhanmu, kepada Allah sampai sesuatu yang kau yakini. Para ulama mufassirin menyampaikan yang dimaksud yang diyakini adalah kematian atau ajal. Maka selama kita masih diberikan kekuatan oleh Allah, diberikan afiah, diberikan kesehatan, selama ruh ini masih bersemayam di dalam jasad kita,
Maka kita harus senantiasa mengabdikan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala hingga ajal menjelang. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, maka sementara ketika kita masih diberikan kesempatan, kekuatan oleh Allah, gunakanlah kesempatan itu sebaik-baiknya untuk mendulang pahala. Kita investasi akhirat demi mendapatkan kebahagiaan nanti dalam kehidupan akhirat. Ma'asyiral muslimin, perlu diketahui dunia itu darul bala, tempatnya ujian dan musibah dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah riwayat Muslim disampaikan sebuah kisah di mana manusia itu nanti digolongkan menjadi dua golongan. Ahlul afiyah, yaitu orang-orang yang dulu dalam kehidupan dunia hidupnya enak, diberikan kekayaan, diberikan kesehatan, bahkan mereka tidak pernah sakit. Seluruh urusan kehidupannya dimudahkan, bahkan mereka mampu memenuhi kesenangan dirinya. Kemudian golongan yang kedua adalah ahlul musibah, yaitu orang-orang yang senantiasa mendapatkan ujian, mendapatkan kesulitan, mungkin diberikan keterbatasan ekonomi, mungkin kesehatannya sering diberikan sakit-sakitan. Tetapi ma'asyiral muslimin, di situ Allah mengumpulkan seluruh penduduk padang mahsyar. Dikumpulkanlah mereka, seakan-akan Allah ingin menunjukkan kepada mereka semuanya. Lalu ahlul afiyah, orang yang dulunya hidup dalam gelimang harta, penuh dengan kemewahan, penuh dengan kesenangan, dipanggil. Lalu kemudian Allah pun mencelupkan dia ke dalam neraka dengan satu kali celupan. Lalu kemudian diambillah. Setelah itu ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, "Hal mararta min nikmatin?" Apakah masih terasa semua kenikmatanmu dalam kehidupan dunia ini? Dia mengatakan, "Ya Allah, sungguh aku lupa. Sungguh aku lupa dulu hidup di dunia penuh dengan kenikmatan, penuh dengan kesenangan." Karena dia setelah dicelupkan di neraka, dia pasti tahu tempat tinggalnya adalah tempat tinggal yang kekal di dalam kehidupan neraka. Lalu kemudian ma'asyiral muslimin wa sumratal mu'minin rahimakumullah. Lalu kemudian Allah memanggil dari golongan ahlul musibah, yaitu orang-orang yang dalam kehidupan dunia senantiasa diberikan kesengsaraan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah pun mencelupkannya dia ke dalam surga. Satu celupan diambil lagi, menunjukkan bahwa dia kelak adalah penduduk surga. Lalu dia ditanya oleh Allah, "Hal mararta bin bu'shin syai'a?" Apakah masih ada tersisa kesengsaraanmu dulu dalam kehidupan dunia? Kegelisahanmu dulu memikirkan ekonomi dan sebagainya dalam kehidupan dunia. Lalu dia mengatakan, "Ya Allah, sesungguhnya aku sudah lupa dengan seluruh penderitaan dalam hidupku." Karena dia baru merasakan kenikmatan surga walaupun hanya satu celupan. Inilah ma'asyiral muslimin. Artinya apa? Bahwasanya dunia itu segala pernak-perniknya, walaupun itu kesenangan, kebahagiaan, dan dia atau sebaliknya penderitaan, atau kemudian segala apa yang menyebabkan kita ini merasa susah karena mendapatkan musibah, maka yakinilah semuanya itu hanya bertahan hingga ajal mendatang. Ketika seluruh kenikmatan itu akan hilang dengan kematian. Sedangkan bagi orang-orang beriman yang diberikan ujian musibah, lalu dia bersabar, dia punya keyakinan setelah mati dia akan panen dengan amal ibadahnya. Makanya Rasulullah SAW menyampaikan dalam riwayat Imam Bukhari dan Muslim, dan juga diriwayatkan oleh Imam An-Nasai, "Idza wudi'atil janazatu wa tamalaha rijalul ala arakihim." Kalau jenazah itu diangkat di atas keranda, lalu kemudian diberangkatkan ke pemakaman, si jenazah itu mengatakan, "Qaddimuni, qaddimuni, segerakanlah aku." Kenapa? Karena dia sudah rindu dengan balasan pahala dari kesabarannya, rindu dengan balasan pahala dari apa ibadahnya yang telah dilakukan dalam kehidupan dunia. Inilah ma'asyiral muslimin, dua poin yang menunjukkan bahwa kematian bagi seorang muslim adalah sebuah kenikmatan, dan kenikmatan itu hanya diberikan oleh Allah kepada hamba-hamba yang diberikan hidayah dan petunjuk. Tetapi sebaliknya, kematian bagi orang kafir adalah sebuah penderitaan yang panjang, karena Allah menjanjikan, dan sudah sering kita sampaikan dan juga sering kita dengar, bahwasannya orang-orang mati dalam keadaan kafir, dia akan mendapatkan penderitaan selama-lamanya dalam kehidupan akhirat. Aqulu qouli hada wastaghfiru li wa lakum innahu wal ghafurur rahim.
Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Fa ya ibadallah usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala ta'ala fi kitabil karim a'udzu billahi samiil alim minas syaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, dalam kesempatan khutbah yang kedua ini marilah kita berdoa dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala ampunan atas dosa dan kesalahan kita yang sengaja maupun yang tidak sengaja kita lakukan. Seraya tidak lupa memohon kepada Allah hidayah dan petunjuk agar kita diberikan kekuatan, diberikan pertolongan menjalankan ketaatan, menjalankan ibadah. Karena dengan kekuatan itu semoga kita diberikan kekuatan untuk istiqamah. Dan dengan istiqamah itu Allah hadirkan husnul khatimah dalam akhir kehidupan kita. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibun da'wat. Allahumma ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana latarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tu'akhidna in nasina akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bi wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'al muttaqina imaman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahu akbar. Allahu akbar.